Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since we are here, welcome to our place. Welcome to Credencia. Jadi kali ini kita akan mengenalkan konten kita berikutnya, yaitu Ruang Kisah. Jadi Ruang Kisah ini adalah tempat kita menceritakan kisah hebat para sahabat Rasulullah SAW dan mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Oke, sebelum masuk pada kisah pertama, kami di sini ingin mengatakan bahwa jika apa yang kami sampaikan keliru, maka tolong diperbaiki di kolom komentar. Kami membuka kolom komentar seluas-luasnya untuk kalian, karena kami tidak pernah mengatakan bahwa apa yang kami katakan selalu benar dan selalu baik, dan selalu baik karena semua manusia punya kesalahannya. Yes. Baik, dan kisah pertama yang akan kita bahas adalah kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu lahir dan tumbuh di keluarga kaya yang hidupnya bergelimang harta dan kemewahan. Dia sangat pintar, muda, tampan, dan memiliki standar fashion bagus karena memakai pakaian mahal dan keharumannya bahkan tercium walaupun wujudnya belum terlihat. Jadi kalau misalnya pada zaman sekarang tipe laki-laki seperti Mus'ab bin Umair ini udah jadi idolanya kaum hawa yang lagunya gini yang dipakai untuk Christmas ini deh ya. Oke. Jadi Mus'ab bin Umair ini juga salah satu intelektual muda yang dibanggakan para pemuka Mekah kala itu. Jadi Mus'ab bin Umair ini pada awal keislamannya, keputusan beliau sangat ditentang oleh ibundanya. Bahkan ibundanya ini mengancam untuk mengambil setiap helai kain mahal yang membuat dirinya terlihat memiliki standar fashion yang bagus dan mengatakan bahwa itu bukan milikmu, wahai Mus'ab bin Umair. Aku yang memberikannya untukmu. Kembalikan jika kamu masih mengikuti agama Muhammad. Tapi tentu saja Mus'ab bin Umair ini dengan sukarela mengembalikannya karena dia telah menemukan kebenaran dalam Islam. Terus beliau rela meninggalkan segala kenikmatan dunia karena meyakini Islam sebagai keyakinan yang benar. Masya Allah. Kondisi Mus'ab kian memprihatinkan. Ia yang dulunya bergelimang kemewahan, kini hanya menggunakan pakaian kasar dan jarang makan. Karena kecintanya kepada Allah dan Rasul, membuat ia rela meninggalkan dan mengorbankan apapun. Jadi perbedaan sebelum keislaman Mus'ab bin Umair dan sesudah keislamannya itu sangat terlihat karena gaya hidupnya telah berbeda. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah duta Islam pertama yang diutus Rasulullah untuk melakukan pekerjaan paling mulia di muka bumi, yaitu menyebarkan agama Allah, agama paling sempurna, yaitu agama Islam, dan mengajak beriman kepada Allah. Jadi Mus'ab ini dikirim ke Madinah atau Yasrib pada zaman itu setelah Baiat Aqabah pertama. Mus'ab mengajarkan mereka agama dan mengajak mereka pada cahaya Islam. Cara dakwah dari Mus'ab bin Umair itu ia mendakwahkan Islam dengan keikhlasan, kemuliaan akhlak, dan kesatuan dalam berbicara. Dia berhasil memikat hati penduduk Madinah untuk memeluk Islam. Jadi dakwah yang sebenarnya dalam Islam adalah dakwah yang tidak memaksa, yang tidak mengancam, dan dilakukan dengan tenang, dan pada intinya adalah mengajak mereka tanpa ada kekerasan dan paksaan. Pada perang Uhud, Mus'ab bin Umair diberi amanah sebagai pembawa bendera kaum muslimin. Ia memegang bendera tersebut dengan gagah berani. Pada awal peperangan, kemenangan ada di tangan pasukan muslimin. Namun, para pemanah yang seharusnya menjadi perlindungan terakhir pasukan kaum muslimin tergiur dengan harta rampasan perang, padahal telah diperingatkan oleh Rasulullah untuk tetap berada di tempatnya. Jadi pemanah-pemanah ini tuh seharusnya mampu melindungi para yang berjuang yang perang di bawah bukit itu, tetapi mereka pada saat mereka melihat harta para pasukan dari kafir Quraisy mundur, mereka turun dan tergiur dengan harta rampasan perang. Dan ternyata pada saat pasukan muslimin lengah, pasukan kafir Quraisy menyerang dari arah bukit
serangan pasukan kafir lalu diarahkan kepada Rasulullah. Beberapa sahabat menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah. Mus'ab yang kala itu memegang bendera berusaha menghadang musuh, jadi ia mulai berteriak, "Takbir!" Ia berseru berulang-ulang untuk mengalihkan perhatian pasukan musuh yang menyerang Rasulullah SAW, lalu menaiki kudanya dan berlari secepat mungkin. Ia berhasil menghentikan pasukan kafir menyerang Rasulullah dan beralih mengepungnya. Pada saat itu, dia memutuskan sesuatu dengan cepat. Siapa yang lebih kucintai? Diriku atau Allah dan Rasulnya? Ya, selanjutnya itu dari salah satu dari pasukan musuh, dia memotong tangan Mus'ab karena dia melihat bendera yang berkibar adalah simbol kekuatan. Jadi ketika bendera kaum muslimin ini masih berkibar, maka itu pertanda bahwa kaum muslimin ini masih kuat, pasukan muslimin ini masih mampu menghadang peperangan. Tetapi seseorang dari pasukan musuh tersebut memotong tangan Mus'ab hingga tangan itu putus. Namun Mus'ab bin Umair melepaskan pedang dari tangan lainnya dan menendangkan bendera itu bahkan sebelum jatuh ke tanah. Dia berkata, Muhammad hanya seorang nabi, nabi-nabi sebelumnya juga terbunuh. Lalu seseorang tadi juga memotong tangannya yang lain sampai bendera itu jatuh lagi. Jadi kedua tangannya udah dipotong sama seseorang dari pasukan musuh. Tapi ia tetap memegangnya dengan sisa tangannya dan menetapnya di dada. Tapi pada sisa kedua tangannya telah dipotong, ia masih tetap berusaha mengambil bendera dan mendekapnya di dada. Dia berkata, Muhammad hanya seorang nabi dan nabi-nabi sebelumnya telah terbunuh. Dan pada akhirnya ia dikepung pasukan musuh dan pada saat meninggal ada 70 luka pedang dan tombak di tubuhnya. Jadi pada saat ia berusaha mengambil alih perhatian para pasukan musuh dari Rasulullah, ia sudah tahu bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Karena semua pasukan musuh yang tersisa yang menyerang yang datang dari serangan kedua itu mengejarnya untuk karena ia mengambil alih perhatian dengan takbir. Semua merinding. Seperti itu. Jadi itu jawaban atas pertanyaannya, siapakah yang lebih kucintai? Allah dan Rasulnya atau diriku? Jadi karena jawabannya otomatis dia akan mengorbankan dirinya karena yang lebih dicintai tentu saja Allah dan Rasulnya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menghargai apa yang ada dalam hatinya dan menempatkan dalam surah Al-Imran di kisah perang Uhud kita menemukan ayat ini. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Nah, setelah peperangan ini selesai, para sahabat yang selamat dari perang memberikan salam kepada para syuhada yang gugur. Mereka akhirnya sampai ke jenazah Mus'ab bin Umair dan mereka semua mulai menangis. Dan ketika Rasulullah SAW melihat jenazah Mus'ab bin Umair, Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا. Ketika mereka ingin menguburkan jenazah Mus'ab bin Umair, mereka mencari kekayaannya dan tidak menemukan apapun. Yang mereka temukan hanya sepotong kain kafan untuk membungkusnya. Ketika mereka menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Jika mereka menutup kakinya, kepalanya terlihat. Ya, jadi
karena tidak menemukan apapun yang bisa Ya. mereka temukan hanya sepotong kain kafan. Itu pun kain kafan itu tidak cukup untuk Ya. membungkus jenazah Mus'ab bin Umair. Karena pada awal tadi kekayaannya sudah dia tinggalkan Ya, untuk sebelum keislaman. karena dia memilih Islam. Ya, dan Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Wallahi, ada waktu ketika aku tidak tahu orang yang kehidupannya lebih mewah dari orang ini, dan hari ini karena kecintanya kepada Allah dan Rasulullah dan agamanya, dia telah berkorban sampai-sampai dia tidak punya apa-apa untuk menutupi tubuhnya setelah dia menjadi syuhada." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mus'ab bin Umair, kami tidak menemukan apapun dari kekayaan hanya untuk menutupi seluruh tubuhmu dan menguburmu. Kau menyumbangkan semuanya bagi mereka yang membutuhkan. Di surga tempat kita akan bertemu." Ya, jadi itu adalah balasan dari apa yang telah diperbuat oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Mus'ab bin Umair? Yang pertama, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama dibandingkan kehidupan dunia yang sementara ini. Yang kedua, bahwa Mus'ab bin Umair mampu mengorbankan nyawa, harta, waktu walaupun ia masih muda untuk menegakkan agama Allah. Dan kita sebagai umat muslim yang telah menerima kemenangan dan sekarang kita hanya harus bertakwa menegakkan Islam dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekarang kan kita tidak perlu berdakwah, berjalan kemana. Sekarang kita cuma dari rumah, kita udah punya platform seperti banyak sosmed yang bisa kita gunakan sebagai tempat kita berdakwah. Jadi tidak perlu lagi jalan ke sini, jalan ke situ. Ya, karena pada zaman itu, pada kala itu mereka berdakwah dengan berjalan berkilometer dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita dipermudah oleh teknologi, kita dipermudah oleh perkembangan zaman. Kenapa kita tidak berbuat sesuatu yang lebih untuk agama kita? Kita tidak perlu orang-orang akan mengagum kita, mengenal kita. Kita hanya perlu bahwa apa yang kita lakukan terhitung pahala di sisi Allah. Itu adalah niat paling kuat kita untuk menebar kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Ya, semoga kita bisa mampu menerapkan apa yang sudah kita belajar dari kisah ini, agar teman-teman dapat menebar kebaikan walaupun hanya satu ayat. Ya, seperti itu. Jadi terima kasih untuk yang sudah mau menonton video ini. Maaf jika masih banyak kesalahan karena kami bukan seorang yang sudah baik dari segala aspek, intelektual, dari segala cara ngomong dan sebagainya. Kita anak baru coy. Jadi kita juga punya konten yang namanya Ruang Berkawan. Di situ kalian bisa kirimkan cerita-cerita kalian atau curhat atau cerita tentang apa saja di email bisa email ke situ. Nanti kita akan membacakan. Kalau ada yang bisa kita bantu dengan memberikan sedikit motivasi. Ya, enggak gitu. Mungkin teman-teman yang butuh lega untuk masalahnya bisa kita bahas. Kan cerita itu hanya butuh kelegaan, hanya butuh tempat yang penting didengar untuk berbagi ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan ruang itu. Jadi bila teman-teman tertarik untuk memberikan ceritanya, silahkan kirimkan cerita teman-teman di email kita. Lalu kita bahas, kita buat video dan kita bahas seperti itu. Ya, jadi terima kasih telah menonton. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Atau bisa juga kalian request kisah sahabat Nabi siapa yang mau kita bahas di sini, silakan. Ya, nanti kita akan bahas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten berikutnya.